Tenggelamnya kapal Titanic merenggut ribuan nyawa penumpang dan kerja kapal. Dari 2.340 orang di atas kapal, hanya 705 orang yang berhasil menaiki 20 sekoci darurat hingga diselamatkan di kapal Carpathia yang menjemput korban. Kecelakaan pada 14 hingga 15 April 1912 ini menyisakan mitos dan fakta yang membaur di masyarakat, terutama bagi yang mengetahui kisah naas ini dari film adaptasinya. Berikut kisah-kisah fakta di balik tenggelamnya kapal Titanic. Dalam kecelakaan tragis ini, Titanic dioperasikan perusahaan Whiteland Star untuk perjalanan pertamanya. Di hari pertama berlayar, Titanic sudah terbakar. Namun, penumpang tidak boleh tahu. Para penumpang bersantai di dek, salon, kolam renang, dan ruang bermain kartu saat ratusan ton batu bara terbakar di lambung kapal dan menghabiskan berhari-hari bagi belasan pemadam untuk memadamkan apinya. Batu bara basah di lapisan atas menghalau api untuk keluar. Namun, di dasar ruang penyimpanan, api masih sangat besar. Para juru api semula berencana mengosongkan bunker batu bara setelah menurunkan penumpang di New York, lalu memanggil kapal pemadam untuk ikut membantu. Rencana yang tidak pernah terjadi. Dengan kondisi itu, Joseph Bruce Ismay, Presiden Whiteland Star, masih ikut naik Titanic. Ia sebelumnya diketahui rutin ikut dalam pelayaran perdana setiap kapal besutan perusahaannya. Setelah menyelamatkan diri dengan naik salah satu sekoci pertama yang seharusnya untuk penumpang perempuan, ia hidup menjauh dari publikasi yang menghujatnya. Sang istri tidak memperbolehkan siapapun yang bertamu ke rumah untuk membahas kejadian di Titanic. Namun, 1 tahun sebelum meninggal, Ismay akhirnya mengaku pada cucu-cucunya pernah naik kapal yang disebut tidak akan bisa tenggelamkan. Tidak ada penumpang yang mengira benturan yang terasa di kapal akan berakhir tragedi besar. Para penumpang baru menyadari seriusnya dampak gunung es yang dihantam Titanic ketika sekoci diturunkan ke sisi labuhan kapal, siap diisi penumpang dan diturunkan ke air. Tidak lama, terdengar instruksi agar pria mundur dan semua perempuan dan anak-anak turun ke dek bawah terlebih dahulu, bersiap untuk menaiki sekoci. Keadaan menjadi hening dan beberapa pria mulai menyalakan rokok. Sementara itu, pria di kelas geladak mulai panik dan berlari ke sekoci. Para staf yang ingin menghentikan para pria penumpang tersebut lalu menembaknya jatuh ke lautan. Salah satu pria di kelas geladak lainnya ditembak di dagu. Salah satu imigran mengungkapkan simpatinya terhadap para korban yang jatuh ke laut bahkan sebelum kapal tenggelam. Ia menuturkan, para penumpang hanya ingin mencoba menyelamatkan diri. Sementara itu, Major Archibald Budd, ajudan militer untuk Presiden Amerika Serikat yang tengah berada di kapal, menenangkan perempuan yang histeris dan panik dengan memastikan mereka naik kapal dan selamat.
Sambil memperbaiki untaian tali dan rantai, Bud menaikkan perempuan-perempuan ke atas sekoci dan menyelimuti mereka dengan makanan seadanya. Kendati demikian, beberapa pria lain mulai histeris dan berteriak ketika melihat sekoci mulai diturunkan. Harapannya bisa ikut turut selamat naik sekoci darurat. Melihat seorang pria berlari ke arah buritan sekoci, Bud juga menembaki tangannya, yang mengenai di belakang leher dan menyeretnya dari area jalan. Sepuluh pria lain langsung menaiki dan duduk di sekoci pertama yang turun. Mereka ditarik paksa keluar dan didudukkan di geladak. 6 di antaranya berteriak ketakutan dan kembali berlari ke sekoci. 10 tembakan dilayangkan. 2 di antaranya kembali mencoba merangkak ke kapal meskipun terluka. Setelah itu, tidak ada lagi pria yang berlari ke sekoci. Beberapa pria lantas mendekati Bud agar diperbolehkan naik sekoci. Namun, instruksi yang keluar tetap sama. Perempuan dan anak-anak lebih dahulu, tetaplah berkepala dingin. Beberapa pria lain seperti Kolonel John Jacob Astor IV menenangkan istrinya, Madeline Force, untuk naik sekoci. Para korban selamat menuturkan Astor meyakinkan istrinya, dirinya akan menyusul. Meskipun pada akhirnya Kolonel Astor menaikkan para penumpang lain naik sekoci sambil tersenyum hingga akhir dan tenggelam bersama Titanic seperti Major Bud. Para suami seperti Astor mencium istrinya dan meyakinkan sekoci yang diturunkan kedap air dan mereka akan menyusul dengan sekoci-sekoci terakhir. Sebelum kapal jatuh ke dasar laut, terjadi 3 ledakan berjeda masing-masing 15 menit di sekat-sekat kapal saat air masuk. Semua orang pun memburu sekoci-sekoci terakhir. Juru uap berlari dari bawah dan mencoba melintasi penumpang-penumpang kelas geladak, lalu para pelaut dan para pekerja untuk bisa naik sekoci. Mereka menggenggam batangan besi dan sekop, membuat yang menghalangi jalannya minggir. Jauh di area bawah kapal itu, salah satu teknisi yang sampai pertama di dek melaporkan peralatan uap bocor dan banyak pekerja di bawah tersiram air dan uap panas hingga tewas. Para pekerja harus berlari di antara pipa-pipa yang pecah dengan punggung melepuh. Juru uap yang terluka berat tiba setelah teknisi berlari ke sekoci. Ia tidak ditembak karena khawatir terkena perempuan dan anak-anak. Namun, batangan besi dan sekop mereka diambil dan diminta menunggu seperti pria-pria di atas dek lainnya. Sementara itu, para penjudi berlaku amat sopan. Mereka memastikan diri bisa naik sekoci, lalu menolak penumpang perempuan turut mendayung. Perempuan-perempuan yang selamat menaiki kapal Carpathia mendapati kebaikan dari penumpang kapal tersebut. Mereka disambut dengan setengah ruang kapal yang disisihkan kosong untuk mereka beristirahat dan baju-baju kering dari penumpang perempuan di Carpathia, dan juga uang. J.A. Shuttleworth adalah salah satunya. Penumpang Carpathia dari Kentucky ini menemani para penyintas, di antaranya Lucian Smith yang suaminya tenggelam bersama Titanic. Tahu Smith kehilangan semua hartanya, Shuttleworth memberinya $50. Menuju pelabuhan, rumor tentang Titanic sudah menyebar. Captain Smith, Major Bud, George Widener,
Isidor Straus, dan Kolonel Astor disebut-sebut menembaki dirinya sendiri. Kelak diketahui semuanya menjemput akhir hidup mereka dengan tenggelam bersama kapal. Begitupun dengan operator nirkabel Jack Phillips yang hingga tenggelam tidak meninggalkan posnya sama sekali untuk terus mengirimi sinyal darurat pada kapal sekitar seperti Carpathia untuk datang membantu korban. Kejadian naas ini menyisakan pertanyaan, kenapa kapal yang tetap terbakar dibiarkan berlayar? Kenapa penumpang yang berebut naik skoci ditembak tewas?